cukup bulan atau tidak. Biasanya ya, informasinya. Kemudian masalahnya apa? Terutama di UGD kan nggak ujuk-ujuk. Minimal ibunya disampaikan oleh dokter Chandra atau siapa yang menerima konsul dari luar. Bayinya apa? Ibu. Kami mau merujuk bayi ibu dengan gestian cukup bulan. Ketubannya sudah keluar, sudah keluar, warnanya hijau, warnanya jernih. Itu informasi yang kelihatannya simple tapi penting ya, bermakna. Nah, bagaimana kalau kita sudah menemukan bayinya sudah lahir atau lahirnya pas brojolnya di UGD atau di sini nih, kan ambulan dari sini kan, lahirnya di sini, dia nggak bisa nahan, tahan nggak bisa keluar. Ternyata keluar bayinya. Yang Anda lakukan ketika menerima pasien di sini, jangan tangan kosong gitu. Ya, minimal ada ambu bag, walaupun tanpa oksigen. Jadi bawa ini aja nih, ya, bro, nanti makin lama apa? Nanti terus-terusannya kita latihannya gitu loh. Senjata kita ini nih, ambu bag. Sampai di sini ya, kan nggak mungkin, bu berhenti dulu. Jangan kejar. Kirim belakang. Pas lahir di berangkar, kalian dorong terus gitu kan nggak mungkin nih. Berarti berhenti dulu, nolong bayi gitu, atau nolong berdua, nolong ibu dan bayi. Udah dilihat itu lembarnya yang tadi ini lembar ini. Jadi clue penting pada resusitasi neonatus ini adalah informasi yang saya sebutkan di awal. Nah, bagaimana tadi kalau informasi tadi tidak ada, Anda bisa lihat bayinya nangis apa tidak, bugar apa konsultasnya bagus apa enggak. Kan udah kelihatan, itu nggak perlu ditanya, ibu bayinya bugar nggak bu? Enggak, Anda sudah melihat dari situnya nangis kan kelihatan. Kemudian apalagi selanjutnya, kalau dia diberangkar, lakukan pemotongan tali pusat atau apalah ya, lakukan situ. Tapi kalau biasanya pemotongan tali pusat itu rekomendasinya 2 menit sejak lahir. Jadi masih mungkin kalau dari sini ke UGD itu kurang dari 2 menit, bisa dipotongnya di UGD. Anggaplah ini sudah di UGD, sudah terpotong tali pusatnya, bayinya tidak nangis, apalagi bugar. Posisikan dimanapun tempat Anda, ya, mau di bawah, bagusnya di tempat yang hangat, settingnya seperti ini. Posisikan di tempat yang hangat, jadi jangan kena AC langsung. Ya. Kainnya terserah Anda, tapi yang tidak basah, tidak lembab. Oke, jadi lokasinya kalau ini belum ada, di berangkar pun bisa, tapi berikan barang-barang yang tidak basah. Dan satu lagi, posisikan ini kadang-kadang kita suka ini ngasih ini ya, kita nggak kayak dewasa. Pakai ini nggak bisa, lihat nih. Enggak ya, kita pakai 2 sampai 3 cm ininya, ketebalannya 2 sampai 3 cm biasanya. Taruh di bahunya. Nah, itu tadi kan, jika bayi yang pertama, bayi lahir, bernapas atau tidak menangis, tonus otot baik. Jika tidak, lakukan langkah awal. Pastikan bayi tetap hangat, ya, ruangannya. Kan nggak mungkin kita matiin AC ya, makan waktu. Pasti kalian semua udah tahu ya lokasi AC di mana ya kan? Lindungi bayinya, cari tempat yang di mana saja yang bisa kalian manuver dengan enak. Kemudian posisi bayi, dan ini dilakukan simultan, bukan hangatkan, posisikan, tunggu dulu lihat, nggak langsung. Kalau memang nggak ada, begini, pakai ini. Jadi ininya bisa untuk mengerikan. Itu yang namanya simultan. Jadi nolong bayi nggak bisa satu. Kalaupun sendiri, teman-teman lagi baru datang, lagi di Mbok atau dari Kodim, sendiri, ganjel,
keringkan. Ya. Ini sudah ada. Ini dilakukan dalam waktu 60 detik itu sampai VTP. Kurang dari 1 menit. 30 detik. 30 detik itu gimana caranya gampangnya? Nah sekarang coba buka maskernya. Dah. Tahan napas. Dari mulai nerima bayi sampai kalian, itulah kurang lebih 30 detik. Lama? Kalau nolong bayi rasanya lama. Mati kita. Ini kalau tidak ada jam atau apa. Jadi ketika kalian tahan napas, ini bayi sampai di UGD, coba tahan napas sampai kalian melakukan. Sudah kering ini, sudah posisikan, sudah ngeringkan, ya, sudah ngambu, itu 30 detik. Itu 30 detik sampai narik napas kalian pertama kali. Ya. Baru teman-temannya bisa datang. Kalau tidak berbagi, urus ibunya. Di sini leadernya. Di sini siapa yang jago di airway. Nah, jago di airway nanti kita ajarin semuanya, tim UGD harus jago di airway. Dewasa, anak, neonatus itu harus dijaga. Jadi yang mompa ini harus tahu. Tadi Rahmat udah bilang ya, C dan E. Sama perlakuannya di dewasa, C dan E juga. Nah ini cuman karena kepala bayi relatif lebih besar, dia harus diganjel di bahunya. Kalau enggak dia kalian begini, dia tetap aja. Tuh lihat ya, naik kak dadanya. Ya, dengan berubah posisi dia sudah naik. Jadi gitu ya, 30 detik itu sampai kalian melakukan pompa. Perlu nggak pakai ini? Di sini nggak disebutin. Yang penting kalian pompa dulu. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Dalam hati aja. Kalau enggak teriak boleh. Di dalam resusitasi apapun boleh. 1,000, 2,000, 3,000, 1,000. Kalau Indonesia 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 15 lepas-lepas, 1 lepas-lepas lagi. Oke? Teman-teman ya. Jadi dilihat di situ bayinya. Jadi yang ada 4 langkah tuh ya. Bernapas atau tidak? Bernapas atau menangis? Tonus baik? Jawabannya tidak. Itu ada 4 langkah. Pastikan bayi tetap hangat. Atur posisinya, bersihkan jalan nafas. Keringkan. Ya, itu ada bintang tadi yang saya sebutkan. Kalau bayinya kurang dari 32 minggu, masukin plastik, kasih plastik. Plastiknya apa? Kalau udah ada kresek aja. Kalau nggak ada kresek, sesimpel ini, barang sesimpel ini, saving life. Sebelum kalian merujuk ke peri. Sekali jaga ada berapa di perawat? Sudah paling kecil berapa? 2. Kan ada teman dokter ya, ada TS dokter, ada apotik, ada CS bisa kalian suruh untuk manggil apa? Ke peri, kan nggak bisa. Tolong telepon peri. WA, ini satpam juga ya. Jadi semua bisa digunakan untuk ini tidak berlaku saja buat neonatus ya, tapi untuk seluruhnya, untuk seluruh kasus. Jadi masukin plastik, ini saving life. Nah pada bayi yang di bawah 32 minggu, Anda tidak perlu kering-keringkan, masukin plastik. Oke? Posisikan kembali, observasi. Yang gampang pada resusitasi IDAI ini tidak seperti yang dulu. Nah, cara Amerika, kita menunda memberikan karena menunggu suction. Menunggu suction. Suction ini kalian berdua, orang dia ngurus ibunya. Siapa yang ngurus dokternya, ngurus ibunya juga. Ngurus jadi leader untuk bayi dan ibunya.
Jadi suruh aja satpam tolong hidupin suction. Jadi satpam di situ harus bisa, CS di situ apa namanya, hidupin alat yang sederhana ini bisa, harus bisa. Jadi daripada nunggu ini suction dulu, ini makan waktu lebih dari 30 detik. Jadi sudah, kalau mau bersihkan sama kayak dewasa kan kita bersihkan kotoran, gitu ya, bersihkan aja yang kelihatan dari mulut. Pakai ini alat kita ini. Jadi nggak usah nunggu suction, nggak usah nunggu apa-apa, bersihkan yang kelihatan. Pompa. Sambil bantuan datang. Ini jangan menunda memompa bayi, PTP. Karena waktunya cuma 30 detik. Oke? Itu perlu untuk teman-teman nanti di GB maupun di VK. Atau di OK. Nah, ini kok nggak ada ya? Ini kan kadang-kadang SC ternyata orang pairingnya belum datang, udah keluar gitu, udah pernah kejadian, jadi bisa nolong bayi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Simple itu saja. Bayinya tidak nangis, sudah posisikan, nggak harus di sini, di bed juga boleh, asal dia tidak basah, kalau bisa hangat, dan pompa. Jadi semua tim harus tahu dia di mana. Ya. Ambu B kan jadi gabungan deh, dewasa sama bayi. Di barang ini di mana? Tolong Ambu B. Ambu B-nya udah pindah. Oke. Itu trik dari saya biar gampang. Gak usah semahir mereka. Jadi teman-teman sudah tahu nolong bayi yang cepat. Nggak perlu ilmu heboh-heboh. Oke? Bagaimana dok nanti kalau ada lendirnya kita nggak suction? Udah nggak ada di dalam itunya, teorinya hanya sebagian kecil saja yang ketika kita pompa dia masuk. Di situ nggak disebutin. Kalau ketubannya kental sampai hijau-hijau gini gimana? Nggak disebutin harus suction dulu nggak. Kalau dulu mah teori dulu mah. Oh lampunya mati. Lampu baterai. Kenapa kita tidak melakukan ini lagi? Tidak dilakukan apa ya? Tidak merekomendasikan di dalam panduan ini karena yang melakukan apa namanya? Intubasi. Itu biasanya adalah orang-orang yang sudah mahir, jam terbangnya lebih dari 10 jam, 100 jam atau 100 bayi yang ditolong. Nah kalian nolong bayinya baru 1-2 kali. Jadi nggak usah gini, udah pompanya nih udah membantu. Ya, sudah. Jadi dosanya sudah selesai. Kalau nggak dipompa malah dosa. Ya. Perlu pakai oksigen tadi nggak ya saya bilang itu? 21% aja kasih. Bosan dulu 100%. Karena ada 2 manusia yang kita mau tolong. Kalau menunda ini 30 detik biasanya jelek. Oke? Silakan, mudah-mudahan ada kasusnya. Silakan yang teman di Gedeng. Coba kan. Kalau kasus